Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan perdana setelah Ramadan, setelah Syawal, kita mulai kembali untuk kajian rutin kita setiap Selasa malam waktu maghrib. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melanjutkan pelajaran-pelajaran kita, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, yaitu Syekh Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terangnya hati, sehingga hati qalbu kita menjadi qalbun salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang uswah, teladan paripurna. Kita berusaha untuk belajar mencontoh beliau sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia di hadapan Allah dan yang mulia di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini mari kita isi ruhaniyah kita dengan makan malam. Makan malam ruhaniyah kita ini seringkali terabaikan. Kita seringkali kalau sudah mulai lapar, haus, kita cepat-cepat untuk mencari makanan, masukkan makanan minuman ke dalam mulut kita. Tetapi ketika rohaniyah kita ini lapar, kadang-kadang dibiarkan begitu saja. Makanya guru kita, para ulama mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya dalam sebuah syair beliau mengatakan, daharane rogo cukup sego sayur, daharane rogo cukup sego sayur, daharane nyawa ilmu lan pitutur, daharane nyawa ilmu lan pitutur. Salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashab biman wada, wal ali wal ashab biman wahalada. Kata para ulama, makanan jasad kita ini cukup dengan nasi dan sayur. Dan rohaniyah kita juga perlu asupan, yaitu ilmu dan pitutur. Makanya malam hari ini setelah sholat maghrib, kita kemudian duduk mendengarkan majelis ta'lim, majelis ilmu, dalam rangka untuk memberikan asupan rohaniyah kita agar tetap dalam keadaan
kuat, sehat, dan insya Allah rohani kita ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Sudah sampai pada bab yang ke-6. Di bab yang ke-6 ini beliau Imam Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita jangan pernah berputus asa terhadap doa-doa kita. Doa yang setiap hari kita minta, kita panjatkan kepada Allah, meskipun mungkin menurut kita kok enggak dijawab-jawab ya oleh Allah, kok enggak dikabul-kabulkan ya Allah. Maka beliau Al-Imam Athaillah mengajarkan kepada kita jangan pernah berputus asa, terus-meneruslah di dalam berharap, terus-meneruslah di dalam berdoa. Jadi doa itu adalah proposal, harapan, keinginan kita yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dalam bahasanya adalah memerintahkan Allah. Tetapi karena kita kayaknya enggak elok kalau dibahasakan memerintah, maka dalam hadis itu diistilahkan dengan doa, dengan doa. Jadi doa itu ya seperti aslinya ya kita memerintahkan Allah agar Allah menginginkan atau memberikan jawaban terhadap keinginan kita. Makanya dalam kitab Al-Hikam ini disebutkan bahwasanya kalau hubungan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu namanya perintah. Dalam bahasa hukumnya disebut sebagai al-amr, perintah. Kalau hubungan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, manusia kepada Tuhannya, kita sebagai hamba kepada Sang Khalik, itu bahasanya adalah ad-doa. Doa, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini sejatinya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-doa mukhul ibadah. Doa ini sejatinya adalah intisari daripada ibadah. Maka ketika kita berdoa, hendaknya kita di dalam pikiran, perasaan dan hati kita ini harus diterapkan karena Allah perintahkan kita untuk berdoa, maka ya kita berdoa. Masalah nanti disembadani oleh Allah, diijabah oleh Allah, itu bukan urusannya kita. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Maka karena doa ini adalah ibadah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun kita mungkin dalam bahasa kasarnya mungkin tidak ingin, tidak butuh, maka kita tetap berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di dalam bab yang ke-6 ini beliau Imam Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita la yakun ta'akhuru amadil ata ma'a ilham bid-du'ai mujiban liyaksikan. Beliau mengatakan bahwasanya la yakun ta'akhuru amadil ata, jangan pernah ada di dalam pikiran dan hati kita atas tertambatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah ada di dalam hati kita ketika doa ini belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a ilha, padahal kita sudah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, sudah berusaha sekuat tenaga di dalam bermohon kepada Allah. Ma'a ilha istiqomah, yang dimaksud adalah kita sudah istiqomah bermunajat, istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih kemudian diundur di dalam ijabah doa kita. Maka kata beliau, mujiban liyaksika, maka janganlah kemudian kita berputus asa, jangan kita kemudian patah harapan, patah semangat kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi beliau memberikan motivasi yang luar biasa, jangan pernah berputus asa kalau doa belum diijabah, kalau doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu beliau mengatakan bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, mintalah kalian, maka pasti aku akan ijabah. Makanya beliau Al-Imam Athaillah mengatakan fa huwa dhamina lakal ijabah. Maka karena Allah sesungguhnya pasti menjamin untukmu untuk diijabah atas doa-doa kalian. Pasti akan dikabulkan doa-doa kita karena Allah telah berjanji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka doa akan aku ijabah, akan aku jawab dengan seperti apa yang kalian minta. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendekatkan ijabah doa kita, dijawabnya doa-doa kita, baginda Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana adab-adabnya, tata krama etika kita ini di dalam berdoa. Beliau Rasulullah SAW juga mengajarkan, memberikan informasi kepada kita tentang waktu-waktu yang mustajabah. Ada saat-saat yang mustajabah dan juga ada makanul mustajabah, tempat-tempat yang mustajab. Nah ini baginda Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar antara doa kita dengan ijabah doa itu tidak ada sekat, tidak ada penghalang. Maka diantaranya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu, ketika kita bermohon mengajukan proposal kepada Allah, iringilah doa kita dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Kata Rasulullah SAW, jaga makan minum kita. Jangan kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tiada henti, tetapi kita tidak memperhatikan makan minum kita, sehingga boleh jadi makan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam kerongkongan dan lambung kita, itu makanan yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga apa? Menjadi penghalangnya doa kita. Ini Rasulullah SAW mengajarkan. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang yang ilhajnya, kesungguhannya, istiqomahnya di dalam berdoa tidak diragukan lagi. Tetapi seorang ini ketika berdoa, meskipun terus menerus istiqomah, tidak pernah lelah,
tapi dia tidak memperhatikan makanannya. Kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, maka inilah yang menjadi ijabatut doa, penutupnya doa, penghalangnya doa. Maka sebelum kita bermunajat, minta kepada Allah, mengajukan proposal, pastikan dulu kita dalam keadaan bersih, halal yang kita makan. Nah ini Nabi SAW. Maka kalau kita misalnya sudah kadung yang masuk ke dalam mulut kita ini, ada campuran-campuran perkara yang kurang diridhoi oleh Allah, apakah karena caranya di dalam mencari rezeki yang kurang baik, mungkin sikut kanan, sikut kiri, tidak tahu mana yang makruh, mana yang haram, kemudian kita ambil saja. Nah ini adalah perkara yang syubhat. Maka baginda Rasulullah mengajarkan, kalau sudah kandung masuk ke dalam mulut kita, tenggorokan kita, maka awalilah ketika kita berdoa dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berdoa istighfar dulu. Barangkali ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka sebelum minta astagfirullah, sebelum minta taubat dulu kepada Allah, sebelum minta kita perbanyak Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini namanya adab berdoa. Yang kedua, dalam adab-adab doa baginda Rasulullah SAW, seyogianya kita hadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau kita berdoa untuk diri kita, seyogianya hadapkan wajah kita itu ke dalam ke kiblat. Tapi kalau kita berdoa untuk orang lain, kita hendaknya menghadapkan wajah kita ke orang yang kita doakan. Makanya kalau kita memberi salam itu tanpa harus kita menghadap ke arah kiblat. Karena apa? Salam yang kita ucapkan itu mendoakan orang yang ada di depan kita. Maka seyogianya ketika mau mengucapkan salam, tatap wajah orang yang kita beri salam. Jadi etikanya adalah hadapkanlah wajah kita kepada orang yang kita doakan. Makanya selepas sholat jamaah, imam biasanya zikir dan doa. Itu doanya tidak usah menghadap ke arah kiblat. Karena apa? Kita mendoakan bersama-sama. Maka hadap kepada jamaah yang kita doakan. Tidak harus kemudian kita mengarahkan ke arah kiblat. Itu kalau doa berjamaah atau doa untuk orang lain. Jadi menghadap wajah kita ke arah orang yang kita doakan. Tapi kalau kita berdoa sendiri atau kita berdoa di Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajah kita ini ke Masjidil Haram, ke kiblat atau ke Ka'bah. Ini diantara kesunahan dan etika di dalam berdoa. Kemudian apa? Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ini juga bagian dari sunnah. Bentuk penghambaan, bentuk kita ini butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang minta itu biasanya menengadahkan tangannya. Tangannya diangkat, kemudian hadapkan tangan kita ke atas telapak tangannya sebagai bukti bahwa kita ini mengharap Allah, butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW kalau berdoa itu tangan beliau itu diangkat. Nah, ini diantara etika dan adab berdoa. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan ada sa'atul mustajabah, waktu-waktu yang mustajab. Meskipun kita berdoa
kapanpun boleh. Tetapi ada saat-saat yang memang diistimewakan oleh Allah. Di antaranya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu akhir malam, yaitu waktu sahur, waktu yang biasa kita gunakan untuk sahur ketika berpuasa, atau waktu menjelang subuh, itu adalah waktu yang mustajab, atau waktu yang di sepertiga malam, itu juga mustajab, atau waktu bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah, itu juga sa'atul mustajabah, waktu yang istimewa, waktu yang Allah gelar buka maghfirah dan Allah ijabah doa-doa kita. Makanya kalau ada waktu bainal azan wal iqamah, seyogianya betul-betul tawajjuh ilallah, hadapkan wajah kita, ajukan proposal, keinginan, harapan, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan momen itu. Ada lagi sa'atul mustajabah adalah ketika turunnya hujan, indal matar. Ketika turun hujan itu sa'atul mustajabah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hujan turun, beliau banyak doa mengharap rahmat dari Allah, karena hujan itu bagian dari rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara saat-saat yang mustajabah. Saat mustajabah lagi adalah di syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan dari awal sampai akhir, siang maupun malamnya, itu adalah waktu yang mustajab. Makanya kita ketika masuk bulan Ramadan itu berbondong-bondong, perbanyak doa. Di siang kita doa, di malam kita berdoa, karena memang Ramadan itu adalah saat mustajabah, waktu yang mustajab. Jadi banyak momen-momen waktu yang mustajab. Min duburi sholatil maktubah, kata Rasulullah. Termasuk saat mustajabah adalah doa setelah selesai sholat maktubah, sholat wajib. Makanya ini jangan kemudian kita sia-siakan momen itu. Sebelum sholat maktubah, antara azan dan iqamah itu mustajabah. Setelah sholat wajib itu juga mustajabah. Jadi dalam bahasanya Rasul itu min duburi sholatil maktubah. Setelah sholat maktubah itu ada waktu yang diijabah doa-doa kita. Makanya kita manfaatkan momen itu. Kemudian kata Rasulullah, ada makanul mustajabah, tempat-tempat yang mustajab. Di antaranya adalah di Baitullah. Baitullah itu adalah tempat yang mustajabah. Khususnya lagi misalnya di pintu Ka'bah, di Maqam Ibrahim, di Mas'a, tempat sa'i. Itu juga saat atau maqam atau tempat makanul mustajabah. Kemudian baginda Rasulullah memberikan informasi makanul mustajabah adalah Arafah, padang Arafah, dimanapun kita berada, ketika kita berdoa di tanggal 9 Zulhijjah, itu adalah saat-saat ketika Allah menjamu para tamunya, menjamu duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Maka setiap orang yang bermunajat di saat yang mustajabah, di tempat mustajabah, insya Allah doa kita tidak ada halang, tidak ada hijab sama sekali. Artinya apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu.
Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang terbaik yang kita mintakan kepada Allah harusnya yang seperti apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Afdhalud du'a alhamdulillah. Doa terbaik itu adalah ucapan terima kasih. Doa terbaik itu adalah ucapan matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Itu doa terbaik. Karena apa? Rumusnya di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidan. La in syakartum, kalau kalian itu bersyukur. Bersyukur itu artinya matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Itu rumus pastinya la azidannakum, pasti akan Allah tambah nikmat. Ini sebuah kepastian hukum, rumus pasti, bahkan kepastian rumus dalam Al-Quran lebih pasti dibandingkan rumus matematika 1 tambah 1 2. Jadi sekali lagi, kepastian rumus di dalam Al-Quran, la in syakartum, kalau kalian itu berterima kasih dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Jadi doa terbaik itu adalah alhamdulillah. Makanya di dalam ibadah sholat kita itu isinya cuma syukur, alhamdulillah, terima kasih. Kita baru bertakbir, niat sholat, tangan diangkat, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, apa yang kita mintakan kepada Allah? Doa iftitah kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW luar biasa. Doa kita kan dalam takbir, dalam doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru doa pembuka sholat yang disebut sebagai doa iftitah itu isinya hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada doa iftitah yang minta kaya, yang minta sehat, minta supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi soleh-solehah. Gak ada. Isinya hanya memuji Allah. Isinya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah doa iftitah membaca Fatihah. Nah, Fatihah ini baru 50-50. Yang separuh memuji Allah, separuh untuk kepentingan kita. Ini Fatihah mengajarkan kepada kita doa dalam Fatihah itu separuh memuji Allah, separuh haknya kita. Maka dalam Fatihah kita mulai dari Bismillah itu sudah memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baru setelah itu kita proposalnya masuk. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang terbaik itu adalah pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Ucapkanlah syukur kepada Allah, alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Ini dalam sholat saja isinya pujian, syukur,
memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ibadah. Dalam ibadah sholat isinya memuji Allah. Kalau kita haji atau umrah pun sama. Habis niat haji atau niat umrah, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Apa yang diucapkan? Kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah. Apa isinya talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah dari awal sampai akhir, tidak ada proposal haddun nafsi, kepentingan kita, kepentingan sehat, pengen hidup nikmat, makmur, banyak harta, enggak ada. Pengen keluarganya sakinah, enggak kita minta. Isinya dalam talbiyah itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, laka wal mulk, adalah milik Engkau ya Allah, termasuk kerajaan. La syarika lak, tidak ada pujian bagimu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi isinya hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita ini pengen doa terbaik, maka pujilah Allah dengan memuji sebanyak-banyak. Ucapkanlah alhamdulillah sebanyak-banyak. Karena rumusnya, kalau kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, maka la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Meskipun kita enggak memerinci keinginan kita itu apa. Karena apa? Allah Maha tahu kebutuhan kita. Jadi cukup kita dengan mengucapkan alhamdulillah, Allah pasti tahu kebutuhan kita, maka enggak usah diperinci. Ya Allah, berapa ente, maka minta berapa bawang bumbu dapur. Ya Allah, mau bayar SPP belum ada uang, diperinci, minta kepada Allah. Enggak usah yang kecil-kecil. Baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Nabi suka kalau kita ini doa yang global aja. Doa yang global. Doa yang global ya tadi, ya sudah, syukur kepada Allah, alhamdulillah, itu sudah doa yang global. Tidak usah diperinci, ya Allah pengen haji, ya Allah pengen umroh, ya Allah anak mau bayar SPP belum ada, enggak usah. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita, pasti Allah mencukupkan apa yang menjadi keinginan kebutuhan kita, asal kita mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya doa itu sebetulnya pada kalimat alhamdulillah. Banyaknya doa, banyaknya zikir, doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tetapi kalau kita ini banyak hijab, banyak penghalang seperti tadi, makan minum yang tidak terkontrol, nggak tahu mana halal mana haram, kemudian kita di dalam berdoa seolah mendikte Allah, seolah kemudian memerintahkan, memaksa Allah supaya sesuai dengan harapan keinginan kita. Maka itu adalah sesuatu yang kurang baik, bahkan tidak baik. Makanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita, karena Allah itu adalah zat yang menjamin terhadap ijabatut doanya kita. Fima yahtaruhu laka, sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya Allah, apa yang menjadi keputusannya Allah. La fima tahtaruhu li nafsik, bukan sesuai dengan yang kita inginkan.
Makanya kita di dalam berdoa ya sudah serahkan saja kepada Allah. Ya Allah, apapun yang menjadi keputusanmu monggo. Saya hanya punya harapan. Maka doa harapan itu Engkau zat yang maha tahu kapan kira-kira mau diijabah doaku. Sebab apa? Kalau kita ini enggak menyamakan persepsi doa kita dengan persepsi dari ijabah doanya Allah, mungkin kita diijabah tetapi tidak pada waktu yang tepat. Makanya misalnya ada cerita, ada seorang wali, yang wali itu saking luar biasanya, itu bekerja hanya cukup untuk bisa makan minum saja. Jadi tidak butuh apa, pokoknya kerja asal bisa makan, bisa minum sudah. Selebihnya untuk takarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat dalam bahasanya kita, ini gremeng sendiri pengen ya Allah, kok hanya cuman makan minum saja kok harus bekerja. Saya pengen makan minum yang gak harus kerja. Baru terbersih di dalam pikiran, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah dengan caranya Allah. Caranya Allah gimana? Kemudian si fulan tadi dilalah, ditakdir oleh Allah, kemudian dituduh sebagai pencuri. Dituduh sebagai pencuri. Dia gak mencuri tapi dituduh. Karena dituduh, walhasil kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya baru sadar, ya Allah, kok Engkau betul-betul ijabah doa, zat yang mengijabah doa. Saya pengen makan yang tidak usah kerja, koyo dilalah diijabah doanya. Saya masuk penjara makan tanpa kerja. Makanya kalau kita ini salah doa, bisa-bisa jadinya seperti ini. Allah betul-betul mengijabah doa tetapi tidak pas dalam kondisi yang seperti yang kita harapkan. Makanya supaya tidak salah doa, doanya sudah kita pasrahkan kepada Allah, atau doa seperti yang diajarkan oleh para ulama. Para ulama mengajarkan kepada kita, ya Allah, saya berdoa berharap seperti apa yang menjadi doa dan harapannya para nabi dan para rasul. Nah ini saya kiraman. Kalau nabi, rasul itu doanya sudah terukur. Doanya sudah kemudian diukur kebutuhan dan sesuai dengan ijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita ini aman, ya Allah, saya bermohon berdoa sebagaimana doanya para nabi dan doanya para rasul. Insyaallah. Atau dengan cara tadi kita berdoa dengan memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara kunci-kunci doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau Al-Imam Athaillah mengatakan bahwa kalau doa itu sudah dijamin oleh Allah, maka sudah kita sesuaikan dengan apa yang menjadi takdirnya Allah. Jangan kita mendikte Allah. Pokoknya pasrahkan saja. Makanya bahasanya Imam Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwasanya ya khataruhu lak, biarkanlah doa ini diijabah sesuai dengan pilihannya Allah. La fi ma takhtaruhu li nafsik, bukan sesuai dengan selera kita. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan juga biarkan doa ini diijabah pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendaknya Allah. La fil waqtil ladzi turid, bukan sesuai dengan selera waktu yang kita inginkan. Jadi ini betul-betul pelajaran yang luar biasa, sehingga kita tidak mendikte Allah, tidak memaksakan Allah untuk mengikuti selera kita. Kita doa ini adalah ibadah,
masalah terkabulnya doa, ijabatut doa, ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ijabatut doa, dikabulkan doa itu barangkali setelah kita tidak ada, setelah kita wafat, baru doanya itu kemudian diijabah. Dan yang menikmati ijabatut doa bisa anak-anak kita, keturunan kita. Jadi ijabatut doa itu bisa pokoknya seleranya Allah. Kita gak usah mendikte, Allah mengikuti selera kita. Makanya kadang-kadang mungkin ada orang tua yang semasa hidupnya ini pengen haji banget, tapi dilalah sampai beliau wafat belum berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tapi saking khusyuk, saking khudunya doa beliau, ijabatut doa itu mungkin untuk anaknya, untuk cucunya, untuk generasi setelah. Atau ketika orang tua kita mungkin belum terlalu paham agama, tidak bisa baca Quran, tidak hafal Quran, mungkin ijabatut doanya dari orang tua kita yang telah meninggal dunia itu barangkali nempel di anak-anak kita, nempel di cucu-cucu kita, sehingga dulu mbah-mbah kita nggak bisa baca Quran, alhamdulillah kita anaknya bisa baca Al-Quran. Dulu mbah-mbah kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa menghafalkan Al-Quran, alhamdulillah ketemu ke cucunya alhamdulillah bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi ijabatut doa ini jangan menurut selera kita, tapi kita kembalikan kepada hak prerogatifnya Allah, bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Al-Imam Athaillah As-Sakandari memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwasanya bahwa dhamina lakal ijabah fima yahtaruhu lak la fima tahtaruhu li nafsi. Jadi pilihan waktunya biar Allah yang memilihkan terkabulnya doa. Jangan memaksakan, ya Allah pokoknya sekarang harus diijabah. Saya sudah berdoa di Arafah, pokoknya sekarang harus diijabah. Ini namanya memaksakan doa. Jangan-jangan kalaupun nanti Allah kabulkan, ya seperti tadi, ada orang pengen doa hanya butuh makan minum saja kok harus bekerja. Nanti betul-betul diijabah oleh Allah, dimasukkan penjara, baru merasakan, ya Allah ternyata ijabatut doa Engkau memang tidak ada jarak, tetapi momen yang tidak pas. Hanya supaya momennya pas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, menjadi kebaikan kita, kebaikan semuanya, maka biarlah ijabatut doa, dijawabnya doa itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang disampaikan pelajaran dari Al-Imam Athaillah As-Sakandari. Makanya kita jangan pernah kemudian bergantung terhadap doa-doa kita. Rasulullah SAW mengajarkan di dalam masalah doa, kita siapkan mental dengan dua sifat. Mental dengan dua sifat. Apa itu? Ketika kita berdoa, tanamkan dalam hati kita yaitu khaufan wa qama'an. Sifat khauf, takut kalau doa kita itu enggak diijabah. Karena sekat-sekat tadi, ada sekat makanan minuman yang haram, atau sekat ucapan kita yang mungkin su'ul ada. Jadi rasa takut harus kita kemudian tanamkan di dalam hati, sehingga kita bisa berharap. Wa tama'an, dan sifat pengharapan. Pengharapannya tadi,
bahwasanya kita punya harapan. Allah sudah berjanji, ud'uuni astajib lakum. Kalian berdoa maka pasti akan aku ijabah. Maka kalau kita berdoa, harapan kita, tomaknya kita kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi kita pasrahkan ijabah doa sesuai dengan seleranya Allah. Mudah-mudahan antara selera kita dengan selera Allah itu dilalah pas, sehingga ketika kita berdoa langsung diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.